Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan eh, menggunakan aplikasi kartografi di era kuno. Next. Adapun di kelompok kami terdiri 3 orang, Erlianta Gita Sinaga, Kamila Maburako, dengan saya Baranta Bangun. Next. Latar belakang kartografi di era kuno, tahap awal pengembangan ilmu pembuatan peta. Ketika manusia mulai menggambarkan wilayah untuk kebutuhan navigasi, perdagangan, administrasi, dan keagamaan. Pada masa ini, peta masih sederhana, bersifat simbolis, dan belum sepenuhnya seakurat secara ilmiah. Perkembangan kartografi diawali dari kebutuhan manusia untuk menentukan arah perjalanan, menandai wilayah kekuasaan, mengelola hasil pertanian dan pajak, dan memahami posisi wilayah dalam pandangan kosmologi. Karena belum ada teknologi canggih, peta dibuat berdasarkan pengamatan langsung, pengalaman perjalanan, dan cerita dari pedagang atau pelaut. X. Pembahasan khusus, adapun jelaskan bagaimana keterbatasan teknologi saat itu mempengaruhi akurasi dan penggunaan simbol di peta. Oke, next. Jawaban pembahasan khususnya, keterbatasan teknologi zaman dulu bikin peta yang dibuat tidak seakurat sekarang. Dulu orang cuman pakai alat sederhana seperti kompas dan pengamatan langsung. Jadi penentuan posisi tempat seiring meleset, apalagi belum ada GPS atau satelit. Untuk simbol karena gambar masih dibuat manual, simbolnya sederhana dan belum ada aturan baku. Jadi tiap pembuat peta bisa pakai tanda yang berbeda. Detail kecil sering tidak digambar karena sulit dibuat. Tapi bahkan ada peta yang mengisi ruang kosong dengan gambar hiasan. Jadi peta sama zaman dulu lebih untuk gambaran umum wilayah saja. Next. Oke, next diskusi. 1. Jelaskan ciri khas periode tersebut. Yang kedua, jelaskan contoh peta pada periode tersebut. Yang ketiga, jelaskan perkembangan manusia dalam memahami kartografi pada periode tersebut. Yang keempat, keseimbangan antara seni, art atau ilmu, sains dan teknologi dan teknik teknologi pada periode tersebut. Jawab R. Oke, jawaban yang pertama, untuk soal yang pertama itu ada peradaban masih sederhana. Kehidupan manusia masih bergantung pada alam seperti berburu dan bertani. Yang kedua ada penggunaan alat tradisional. Alat-alat yang digunakan biasanya terbuat dari batu dan kayu. Yang ketiga, munculnya peradaban awal, mulai terbentuk kota dan kerajaan di daerah sungai besar. Yang keempat ada kepercayaan terhadap alam dan dewa-dewa. Banyak masyarakat kuno menganut kepercayaan animisme. Yang kelima ada tulisan mulai dikenal. Manusia mulai mengenal tulisan, mencatat sejarah perdagangan dan hukum. Oke, nomor 2, peta Babilonia atau Imago Mundi. Ini termasuk peta tertua di dunia, dibuat sekitar abad ke-6 Masehi di wilayah Mesopotamia. Singkat cerita, peta ini digambar di atas tanah liat. Babilonia ditaruh di tengah karena mereka merasa kotanya adalah pusat dunia.
Dunia digambar berbentuk lingkaran dan dikelilingi lautan. Peta ini lebih menggambarkan kepercayaan dan cara pandang mereka terhadap dunia, bukan peta yang akurat seperti sekarang. Untuk soal yang nomor 3, perkembangan pemahaman kartografi pada era kuno awalnya bersifat simbolik dan religius, seperti pada peta bangsa-bangsa Babilonia. Bangsa Yunani mulai memperkenalkan pendekatan ilmiah. Eratosthenes menghitung keliling bumi, dan Claudius Ptolemeus mengembangkan sistem koordinat lintang bujurnya. Artinya, kartografi berkembang dari gambar simbolik menjadi lebih matematis dan astronomis. Untuk yang keempat, keseimbangan seni, ilmu, dan teknik. Paling dominan peta digambar tangan dan dekoratif. Untuk ilmu sains mulai berkembang melalui geometri dan astronomi. Untuk teknik masih sederhana dengan alat ukur yang terbatas. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 1 mempresentasikan kartografi di era kuno. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaaf. Oke, teman sini aja rekodnya. Oke, terima kasih.